Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Tambah semangat, tambah sehat, tambah bahagia. Alhamdulillah. Tepuk tangan. Ya, oke. Pada hari ini alhamdulillahirabbil alamin ya kita bisa bertemu kembali dalam KBM ya, kegiatan belajar mengajar yang alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kesehatan Allahumma. Amin. Kalian semuanya sehat? Sehat. Kurang kompak. Kalian semuanya sehat? Sehat. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Oke, pada mapel hari ini yaitu coding dan kecerdasan artifisial ya. Nanti ya sebelum nanti Pak Guru masuk ke pembelajaran ya Pak Guru absen dulu ya. Oke, untuk kelas 10 DKV 2 ya. Hari ini hadir semua ya? Hadir. Ya, Pak Guru absen dulu ya. Untuk hari ini hadir semua. Oke, 10 DKV 2. Ya. Oke, pada hari ini ya sebelum ke pembelajaran ya Pak Guru ingin tahu semangat kalian dulu ya. Fokus kalian sejauh mana sih ya untuk memulai pembelajaran hari ini? Kita akan melakukan ice breaking. Nah, oke, untuk ice breaking kali ini sebelum pembelajaran dimulai, apa tadi nama ice breakingnya? Sakit, sikut, sikat. Nah, dengan cara berpasangan, tangan semuanya di depan teman kalian. Ya, seperti itu ya. Nanti dengarkan instruksi dari Pak Guru ya. Kalau Pak Guru bilang sakit, kalian pegang Perut. sikut, kalian pegang Sikut. sakit deh apa? Sikat, kalian pegang. Nah, saling megang secepat-cepatnya. Ya, jangan terlalu dekat tangannya. Coba dengarkan instruksinya. Sakit, sakit, sikut, sakit, sikut, sikat. Ya, sakit, sikut, sakit, sikut, sikat. Ya, ya, oke. Sikut, sakit, sikut, sakit, sikut, sikut, sakit, sikut, sikat. Tepuk tangan buat kalian. Ya, tadi setelah kita ice breaking ya terkait dengan konsentrasi kalian atau fokus kalian. Jadi tadi Pak Guru mengadakan ice breaking ya terkait dengan kefokusan. Apakah kalian fokus atau tidak di dalam pembelajaran hari ini? Tapi ternyata tadi setelah ice breaking itu kalian luar biasa. Tepuk tangan buat kalian. Fokusnya luar biasa ya. Jadi ada sikat, sikut dan sakit ya. Oke, ya setelah ice breaking ya nanti hari ini juga ya kita akan melanjutkan materi terkait dengan coding dan kecerdasan artifisial. Setelah minggu kemarin pertemuan sebelumnya kita belajar apa itu si AI ya dengan pengaplikasiannya. Nah, sekarang ini lanjutan materinya ya, yaitu kecerdasan artifisial dalam kehidupan sehari-hari ya, atau AI. Tahu AI ya? Ya, jadi kan udah ngetren nih sekarang AI ya, teknologi AI sudah booming ya, sudah ngetren dan sebagainya. Nah, AI dalam kehidupan nyata dan kolaborasi digital. Oke, yuk kita sekarang masuk ke materinya. Yang menjawab ya terkait dengan pertanyaan pemantik. Ya, di situ ya. Yang pertama ya, pernahkah kamu menggunakan teknologi yang bisa berpikir atau membantu mengambil keputusan? Pernah atau tidak? Pernah.
contohnya apa? ChatGPT. ChatGPT. Selain ChatGPT, Meta AI. Berarti apa itu? Biasanya kalau Meta AI di WhatsApp ya. Terus apa lagi? Cici. Cici Paramida, bukan? Bukan ya. Oke, Cici ya. Cici AI ya. Oke, itu untuk apa? Yo, Cung, salah satu. Cici AI fungsinya untuk apa yang biasa pakai Cici? Oh, mencari jawaban. Oke ya. Tapi sama seperti ChatGPT ya, untuk menulis instruksi ya terkait dengan pertanyaan yang kita butuhkan. Oke, ya, itu ya. Yang kedua, pertanyaan kedua, perhatikan. Menurutmu, apakah AI lebih pintar dari manusia? Ada yang bisa jawab, Cung? Salah nggak apa-apa jawabannya. Yang berpendapat apakah AI itu lebih pintar dari manusia? Ada? Cung? Cung, ayo. Ya. Sebenarnya tidak, karena tanpa adanya manusia dia tidak bisa Apa? mengoperasikan dirinya sendiri. Oke, berarti yang paling pintar siapa berarti? Manusia. Siapa namanya, Mbak? Aisyah, tepuk tangan ya, Aisyah. Ya. Apa AI lebih pintar dari manusia? Ya, AI itu buatan siapa? Manusia. Berarti yang lebih pintar siapa? Manusia. Ya, jadi betul ya. Walaupun sekarang teknologi canggih apapun itu, dengan AI kita bisa menggunakan foto, ya kan? Jadinya foto dia menjadi bergerak, menjadi video, bisa berbicara dan sebagainya. Ya, itu bukan berarti AI itu lebih pintar dari manusia. Karena bagaimanapun juga manusialah yang menciptakan teknologi AI. Ya, oke. Pertanyaan ketiga sekarang, yaitu apakah AI bisa menggantikan guru, dokter, atau pekerja lain? Menurut kalian gimana pendapatnya? Dengan adanya AI ini, apakah nanti bisa menggantikan guru, menggantikan dokter, atau menggantikan bidang-bidang pekerja lainnya? Kira-kira seperti apa? Jom, ada yang mau berpendapat? Bisa nggak AI itu menggantikan? Pak Guru nanti digantikan robot gitu loh untuk ngajar kalian. Bisa nggak? Hah? Tidak. Kenapa tidak? Alasannya apa? Apa alasannya? Bebas, nggak apa-apa berpendapat. Jom, alasannya salah nggak apa-apa berpendapat. Ayo, alasannya apakah AI itu bisa menggantikan guru, profesi dokter, atau yang lainnya? Bisa nggak? Bisa nggak? Tidak. Tidak. Sepakat tidak? Ya, sepakat ya. Alasannya apa? Alasannya apa? Ada yang berpendapat? Alasannya apa? Kenapa kok AI tidak bisa menggantikan guru? Karena apa? Karena yang namanya profesi guru, dokter ya, itu tidak bisa digantikan dengan robot ataupun mesin. Ada beberapa pekerjaan yang memang menggunakan robot atau mesin AI, tapi tidak semuanya lantas dipegang semua oleh robot atau mesin AI ya. Contohnya Pak Guru tak mungkin digantikan oleh robot ya kan. Ya, karena apa? Karena manusia punya lebih peka terhadap terhadap sekitarnya dibandingkan dengan robot. Yang robot kan itu berarti diprogram dan sebagainya ya. Jadi manusia itu tetap ya yang namanya pekerjaan guru ya, dokter itu tetap ya, atau manusia atau pekerjaan yang lainnya itu ya pasti butuh yang namanya manusia. Enggak semuanya itu dipegang oleh robot atau AI. Begitu ya? Jelas ya? Oke ya, jadi ini adalah pertanyaan pembuka ya sebelum nanti Pak Guru masuk ke materi intinya. Ya, siap untuk memulai materinya? Siap. Let's go. Ya. Oke, setelah kalian ya menjawab pertanyaan pembuka ini ya. Di situ untuk tujuan pembelajaran materi hari ini yaitu yang pertama adalah
peserta didik mampu menjelaskan pengertian dan prinsip kerja AI. Yang kedua, mengidentifikasi perangkat AI yang umum digunakan. Yang ketiga, mengoperasikan aplikasi berbasis AI sederhana. Yang keempat, menggunakan AI untuk menyelesaikan tugas yang praktis, efisien. Ya. Terus yang kelima, berkolaborasi dalam proyek sederhana menggunakan AI. Ya, nanti kolaborasinya seperti apa? Ya, nanti di sesi materi itu, ya nanti kalian akan berkelompok, ya menyelesaikan sebuah proyek ataupun sebuah studi kasus yang nanti Pak Guru bagikan lembar jawabnya ataupun job sheet-nya. Oke, nah ini tujuannya ini ya, penjelasan pengertian AI, ya terus mengidentifikasi, mengoperasikan menggunakan AI, ya dan berkolaborasi ya dalam menyelesaikan sebuah tugas proyek akhir ataupun tugas karya dan sebagainya. Oke, next. Perhatikan video berikut. Kalian bingung banget mau bikin poster tugas tapi gak jago desain atau pernah kepikiran gimana sih dia bisa jawab semua pertanyaan kita dengan cepat banget? Semua itu karena bantuan AI alias Artificial Intelligence. Tenang, hari ini kita berpaling teknologi AI yang bisa banget bantu kita sehari-hari, bahkan buat belajar makin asik. Jadi apa sih sebenarnya AI itu? AI itu kecerdasan buatan, alias teknologi yang dirancang supaya bisa pikir dan belajar kayak manusia. Keren kan? Misalnya nih, kalian bisa penting buatkan desain poster tentang hemat energi dijaga AI dan tinggal klik langsung muncul desain gadget. Atau kalian mau tulis artikel hanya soal pelajaran, bahkan nyusun ide tugas bisa langsung dengan gadget. Gampang banget. Apa? Chat. Ya. Bikin video promosi produk lokal. Bingung tulis naskahnya? Coba aja minta bantuan AI. Tulis promptnya kayak gini. Buatkan naskah promosi produk minuman herbal buatan siswa SMK, dan tada harus muncul ide-ide yang bisa kalian pakai di zaman sekarang. AI bukan cuma buat programmer atau orang jenius, tapi buat kita semua, dari bantuin tugas, bikin konten, susun rencana, sampai teringanin kerja juga. Teknologi ini bakal makin besar perannya di masa depan. Jadi penting banget buat kita mulai lebih dan manfaatin AI dari sekarang. Oke ya. Jadi setelah tadi kalian menyimak video ya terkait dengan apa tadi videonya? Terkait dengan AI atau AI ya, teknologi AI yang dalam kehidupan sehari-hari ya bisa mengerjakan berbagai tugas ataupun pekerjaan ya, tapi bukan berarti dengan adanya AI itu manusia itu ya profesi-profesi yang dipegang oleh manusia itu tersisihkan, tidak ya, tetap ya manusia itu punya peranan penting ya untuk mengawal teknologi ya, seperti itu. Ya, di situ ada 3 pertanyaan ya kan dalam video tersebut ya kan, apakah teknologi ya yang bisa berpikir atau membantu mengambil keputusan ya, pernahkah kamu gitu kan, pernahkah kamu menggunakan teknologi ya kan? Tadi jawabannya adalah pernah. Ya, contohnya apa? Kayak tadi ChatGPT dan sebagainya ya, ada yang Cici dan sebagainya tadi ya. Yang kedua ya, apakah AI lebih pintar dari video tersebut? Kira-kira seperti apa? Apakah AI lebih pintar dari manusia? Tidak ya, tetap karena AI itu adalah buatannya manusia dulu. Tidak, bukan dengan dokter. Tidak ya, ada beberapa teknologi yang memakai jasa AI, tapi tidak semuanya diambil alih oleh AI. Tetap ada peran manusia untuk memfilter.
Ya, sekarang ya, apa itu AI? Ya, AI atau Artificial Intelligence atau AI dalam bahasa kita sehari-hari adalah kemampuan mesin untuk meniru kecerdasan manusia. Ya, yakni seperti berpikir, belajar, memecahkan masalah dan membuat sebuah keputusan seperti layaknya manusia. Ya, jadi itu. Ya, jadi kalau kita sekarang, Pak, sekarang musim teknologi AI, Pak. Kamu harus tahu pengertian AI itu apa sih? Ya, atau dalam bahasa Inggrisnya adalah Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Oke, ya, untuk materi yang nanti akan dijadikan job sheet ya ataupun lembar tugas kalian, ya, nanti Pak Guru akan demokan dulu ya bagaimana cara membuat sebuah poster digital ya menggunakan Canva AI ya. Pastikan kalian sudah punya akunnya dulu, ya kan? Oke, sekarang seperti ini. Perhatikan kalian ke depan ya. Di situ Pak Guru sudah masuk ke Canva AI. Ya. Di sini. Nah, ini ya. Nah, ini ya ada your design. Ya, oke. Untuk hari ini karena ini job sheet-nya adalah secara berkelompok ya nanti ya Pak Guru bagi ya beberapa ya di ini menjadi kelompok-kelompok kecil ya. Nanti satu kelompok itu 5 orang untuk membuat sebuah project terkait dengan apa tadi? Membuat poster digital ya menggunakan Canva AI ya. Oke, satu kelompok berisi 5 orang. Silakan sekarang dibentuk dulu kelompoknya. Sip. Nih. Oke. Ya. Oke ya. Jadi sebelum mengerjakan tugas project ya, kalian nanti baca dulu petunjuk yang ada di job sheet. Oke, sekarang kalian ditulis dulu nama kelompoknya masing-masing. Akan dibuat instruksinya ya kayak tadi contohnya ya, buatkan saya misalnya ya sedetail mungkin. Ketika semakin detail instruksinya maka akan semakin detail pula posternya ya. Silakan berdiskusi ya, kira-kira yang ada dalam sebuah poster herbal itu apa saja. Oke, silakan berdiskusi ya, saling berdiskusi, saling memikirkan ya konsepnya. Terus kelompok yang sebelah sini ya. Bagus nggak menurut kamu ini? Nah, coba yang ini ada putih tulisan. Bagus ya warnanya ya. Oke, ya setelah kalian tadi berdiskusi dengan kelompok masing-masing, ini hasil dari diskusi pembuatan apa tadi? Poster ya, pembuatan poster herbal ya, minuman herbal ya. Nanti bisa hasilnya kalian kirim ya, kalian kirim ke WA group ya. Nah nanti
masing-masing kelompok itu nanti mempresentasikan hasil dari hasil diskusi kalian, yaitu terkait pembuatan poster digital. Temanya adalah minuman herbal, ya. Nah, nanti untuk kelompok 1 sudah siap ya? Nah, nanti kelompok 1 dulu ya untuk maju ke depan mempresentasikan. Ya, silakan ada yang nanti mengoperasikan komputer ya hasilnya, dan ada yang membacakan presentasinya sesuai dengan yang sudah dipersiapkan oleh kalian. Begitu ya? Oke? Yuk, sebelum kita presentasi, tepuk tangan juga semuanya untuk kalian. Oke, silakan dari kelompok 1 untuk bisa maju ke depan semuanya. Ya, silakan maju ke depan. Oke. Ada yang mengoperasikan. Silakan. Ada yang mengoperasikan tadi, ya. Silakan nanti yang 4 ini adalah mempresentasikan hasil dari kerja diskusi kalian. Itu pembuatan apa? Poster. Coba di setel mana hasilnya? Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Nama saya Reza Prilia. Nama saya Alina Nurhadijah. Nama saya Fadlan Nurhaya. Nama saya Ika Rizwati. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan desain kemasan minuman herbal Nezawa. Konsep desain yang kami pilih untuk menghilangkan kesegaran dan manfaat kesehatan dengan warna hijau alami sebagai sumber energi. Ya, jadi bisa dilihat desainnya itu menggunakan warna hijau, ya. Nah, di situ ada elemen apa? Ada elemen obat-obat herbal ya, ataupun tanaman herbal ya. Di situ healthy herbal drink ya. Jawa. Bagus ya? Bagus. Ya. Oke, silakan. Ada yang mau ditanyakan nggak untuk kelompok 1? Tentang desainnya sudah sesuai dengan apa yang kalian inginkan? Sudah? Sudah. Begitu ya? Ada yang ingin ditambahkan dari kalian? Kelompok yang lainnya? Tidak ada? Oke, tidak ada. Silakan ditutup. Kelompok 1. Semoga desain kemasan Nezawa ini dapat menginspirasi dan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan buat. Ke tempat duduknya. Ya, tadi sudah kelompok 1 sudah maju ya terkait dengan hasil diskusinya ya. Sekarang kelompok 2. Ya, mana kelompok 2? Oke, silakan maju ya mempresentasikan hasil kerja kelompok 2. Silakan. Monggo. Ke depan semuanya ya. Ada yang mengoperasikan, ya ada yang mempresentasikan juga. Kelompok 2 untuk mempresentasikan memperkenalkan diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2 ingin memperkenalkan diri. Nama saya Rifina Septia Faizar. Nama saya Maria Regina Budi. Kami merancang kemasan minuman herbal Nezawa dengan konsep modern namun tetap alami. Desain ini menggunakan kombinasi warna hijau dan coklat serta elemen daun untuk menegaskan kesan sehat dan ramah lingkungan. Ya, oke ya. Jadi warnanya apa itu? Coklat dan hijau ya. Coklat dan hijau. Hijaunya terkait dengan tulisannya atau fontnya ya. Dan coklat campur kuning sedikit ya. Ada kuning-kuningnya. Oke. Ya, dari hasil desain ya
kelompok 2 ya. Kelompok 2 ya. Coba dilihat dulu, diamati dulu kelompok yang lainnya ya. Kira-kira ada yang ya kekurangan enggak di desain kelompok 2? Cuk. Oke. Dari kelompok berapa, sebutkan namanya? Perkenalkan, saya Aisyah Fadila Saputri dari Ya. kelompok 3. Ya. Menurut kelompok kami, kekurangan dari hasil desain poster itu dari kemasannya, karena walaupun sudah menggunakan kemasan modern, tetapi masih susah untuk dibawa kemanapun karena kemasannya kotak. Kotak ya. Oke. Tepuk tangan buat kelompok 3 ya. Oke, ya itu tadi pendapat dari kelompok 3 ya. Berikutnya ada ya. Perkenalkan, saya dari kelompok 4. Di sini saya akan menyampaikan pendapat saya tentang poster kelompok 2. Untuk kekurangannya yaitu untuk warna botolnya kan sudah warna kuning keorenan. Ya. Nah, untuk backgroundnya itu warnanya hampir mirip, jadi kayak menyatu seperti itu. Backgroundnya hampir Menyatu. menyatu. Oke, Iya. menyatu dengan minumannya ya. Oke, ya itu kekurangannya menurut kelompok 4. Oke, terima kasih, tepuk tangan buat artinya kalian sudah berusaha semaksimal mungkin ya dalam kelompok masing-masing ya, mendiskusikan, mendesain ya, sehingga seperti ini hasilnya. Ini kalau menurut kalian nih, kelompok Pak bertanya ke kalian, kelebihannya apa sih? Dari tulisan dan desain yang ada di botol ini, dalam kemasan ini tuh sudah jelas, dan ada tulisan Nezawa itu merek dari kami. Oke. Kami buat merek tersebut, dan menurut saya tadi ada pendapat untuk kemasan ini, mungkin kalian lihatnya kemasannya besar, tapi kami mendesain itu dalam imajinasi kami kemasan kecil yang bisa dimasukin kemana-mana. Oke, ya itu pendapat dari kelompok 2. Sudah ya, cukup? Oke, silakan ditutup. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. 2. Oke, ya untuk presentasi ya sudah semua ya. Untuk hasil ya tadi kalian juga sudah melihat sendiri dari kelompoknya masing-masing ya. Nanti ya kedepannya ya apapun nanti pendapat ataupun saran masukan dari teman-teman ya bagi kelompok yang tadi mempresentasikan untuk bisa diperbaiki kembali ya. Karena apa? Karena saran dan masukan dari teman itu adalah berharga buat karya kita ke depan. Seperti itu ya. Oke, setelah ini silakan kalian bisa ke tempat duduk masing-masing ya, sesuai dengan tempat duduk masing-masing ya. Nanti kita akan ada refleksi sebentar terkait dengan pembelajaran hari ini. Tepuk tangan buat kalian semuanya. Oke, silakan kembali ke tempat duduk masing-masing dengan pastinya. Oke ya, pada akhir sesi pembelajaran hari ini ya, nanti Pak Guru bagikan lembar refleksi ya. Lembar refleksi ini adalah nanti kalian isi lembar refleksi ini ya sesuai dengan pengalaman belajar pada hari ini yang sudah kalian lakukan. Oke? Ya, satu ya, sana. Tuh, Pak. Oke ya, untuk lembar refleksi di situ yang sudah Pak Guru bagikan, ya itu nanti kalian kerjakan, ya terkait dengan refleksi pembelajaran hari ini dengan terlebih dahulu menuliskan nama dan kelas. Oke, ada pertanyaan sebelumnya? Jelas semuanya? Jelas semuanya? Jelas. Silakan dikerjakan dulu lembar refleksinya. Saya itu dikumpulkan. Selamat mengerjakan.
setelah kalian mengerjakan lembar refleksi, ya, di situ nanti Pak Guru ingin tahu terkait dengan jawaban ya refleksi pembelajaran hari ini, perwakilan saja dari satu anak, ya. Nanti kalian bacakan hasilnya ya terkait dengan refleksi pembelajaran hari ini. Oke, siapa yang mau maju? Oke, silakan bisa ke depan ya sambil membacakan ya hasil refleksi ya hari ini. Yang keras suaranya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Fadila Safitri akan membacakan refleksi saya. Yang pertama, menurut kamu seberapa sering kamu menggunakan teknologi yang melibatkan AI dalam kehidupan sehari-hari? Jawaban saya cukup sering. Yang kedua, di mana saja kamu pernah melihat atau menggunakan perangkat yang menggunakan teknologi AI? Jawaban saya itu dari ponsel, media sosial, dan aplikasi belajar atau pencarian informasi. Menurut kamu, apa manfaat utama dari teknologi AI dalam kehidupan sehari-hari? Jawaban saya yaitu membantu mempercepat pekerjaan. Yang keempat, apa yang kamu khawatirkan dari penggunaan teknologi AI? Jawaban saya yaitu penyalahgunaan data pribadi. Yang terakhir, menurutmu bagaimana seharusnya manusia menggunakan teknologi AI agar tetap bermanfaat dan tidak merugikan? Menggunakannya secara bijak dan tidak menyalahgunakannya. Gunakan untuk hal yang positif dan tidak untuk merugikan orang lain. Oke, tepuk tangan buat Aisyah Fadila Safitri ya. Oke, ya itu monggo dulu. Itu refleksi ya dari perwakilan dari teman kalian ya. Jadi intinya dari pembelajaran hari ini yang pertama adalah peran kalian selaku generasi muda. Kalian generasi apa ini? Z ya. Generasi Z ya. Bukan alfa bukan? Ya. Oke, generasi Z ya. Jadi di situ apa sih peran kita ya dalam membuat ya ataupun dalam menjalankan ya teknologi ya terutama teknologi AI ini ya. Yang pertama apa? Yang pertama adalah memahami cara kerjanya dulu. Peran kita nih ya. Peran kita itu memahami cara kerjanya mesin AI itu seperti apa sih? Ya. Jadi biar kita nanti tidak terjebak ya pada sebuah situasi kita itu ibaratnya itu apa ya dominan dalam hal teknologi ya. Jadi mengandalkan AI terus seperti itu. Yang kedua adalah mengembangkan AI yang etis dan adil. Oke, ya setelah kalian mengerjakan refleksi, mohon refleksinya dibukukan dulu ke depan ya. Jadi ya kalian sudah mengerjakan refleksi untuk hari ini ya. Sebelum nanti Pak Guru mengakhiri pembelajaran pada hari ini ya. Jadi kita refleksi keseluruhan ya terkait dengan materi pembelajaran untuk hari ini ya. Kalian tadi belajar membuat sebuah poster ya digital dengan tema minuman mengerjakannya dengan menggunakan aplikasi Canva AI ya. Jadi dengan Canva AI ya kalian bisa membuat sebuah poster ya sesuai dengan keinginan kalian ya. Karena ya dengan AI itulah yang nanti bekerja menggunakan instruksi ya. Istilahnya instruksi apa dalam AI namanya prompt ya. Apa prompt ya. Dengan instruksi prompt ya yang kalian ketikkan itu semakin detail instruksi atau perintah yang kalian ketikkan, maka hasilnya pun akan semakin detail pula ya. Tapi kalau kalian menginstruksikan dengan promptnya itu adalah singkat ya, maka hasilnya pun juga sederhana atau singkat, simpel seperti itu ya. Nah itu ya pembelajaran hari ini ya. Untuk minggu depan ya kita masih melanjutkan pembelajaran menggunakan Canva AI tapi dengan studi kasus yang berbeda ya. Sebelum aku akhiri ya, kesimpulannya apa pada pertemuan hari ini adalah
kecerdasan buatan merupakan teknologi yang membawa perubahan besar. Betul? Betul ya. Di berbagai bidang ya. Jadi AI ini adalah salah satu teknologi yang membawa sebuah perubahan besar ya di dalam semua bidang. AI membuka banyak peluang, namun juga menghadirkan tantangan yang perlu diantisipasi. Artinya apa di situ? Dengan teknologi AI, pekerjaan manusia itu bisa tertangani, ya. Pekerjaan manusia itu bisa cepat, ya kan? Tetapi ada tantangannya juga, ketergantungan manusia terhadap AI. Itulah yang harus kita waspadai, ketergantungan pada diri kita. Sehingga apa? Sehingga ya kita tidak bisa berpikir seperti layaknya manusia. Paham ya? Paham ya? Oke, jadi kalian boleh mengikuti teknologi, boleh menggunakan teknologi, tapi ingat ya, teknologi juga itu ada batasannya. Tetap kita sebagai manusia, ya ada kalanya kita juga harus menggunakan pola pikir manusia. Nah, ini dengan pemahaman dan penggunaan yang bijak. Nah, ya ada kata-kata di situ. Dengan pemahaman dan penggunaan yang bijak, kita dapat memaksimalkan manfaat AI untuk kemajuan bersama. Ada pertanyaan sampai sini? Jelas? Jelas. Oke, kalau jelas semuanya, ya Pak Guru akhiri untuk pertemuan hari ini. Ya, ingat ya, kata-kata hari ini ya dari Pak Guru adalah tetaplah belajar, ya, bersemangat dan tetap kalian selalu menjaga kesehatan kalian yang di tengah-tengah cuaca yang mungkin sedang tidak baik-baik saja, ya. Jadi sebelumnya kita applause untuk pertemuan hari ini untuk kelas kalian. Oke, ya, seterusnya untuk selanjutnya ya dan untuk minggu depan ya masih seperti biasa ya, nanti kita masuk ya di lab ya dengan aplikasi AI tapi dengan project yang berbeda untuk pertemuan berikutnya. Jangan lupa belajar ya dan tetap semangat. Oke, silakan ada yang menyiapkan untuk berdoa. Siap, gerak. Berdoa mulai. Selesai. Beri salam